Bab 1571, hanya mengandalkan diri sendiri. Binatang pemakan Void dan Amelia dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Diana tersadar dan bertukar pandangan dengan Maria di sampingnya. Keduanya tampak tegang dan gelisah. Meskipun mereka tidak tahu lawan seperti apa yang dihadapi Fang Yu, dibandingkan dengan masa lalu, mereka benar-benar dapat merasakan bahaya yang akan datang kali ini. Aku juga harus pergi dan melihat. Pada saat ini, Guren, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Dia melirik Diana dan Maria, lalu berbalik dan terbang ke utara dengan kecepatan sangat tinggi, dengan cepat menghilang dari pandangan. Diana menggigit bibir merahnya, wajahnya pucat. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin pergi juga. Tetapi kata-kata Amelia sebelum dia pergi membuatnya ragu. Dengan kekuatannya, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia pergi? Dia hanya akan menjadi beban bagi Fang Yu. Dan musuh yang dihadapi Fang Yu kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak mampu membuang energinya. Memikirkan hal ini, Diana menekan kekhawatiran dan dorongan hatinya. Diana, semuanya akan selamat. Maria melirik Diana dan menghiburnya, dengan kehadiran Tuan Fang di sini, semuanya akan baik-baik saja. Diana menjawab dan menatap langit. Saat ini, lapisan kegelapan tebal menyelimuti langit di atas Beidou. Ini juga melambangkan suasana hati yang tertekan dan berat dari sebagian besar orang di Beidou saat ini. Aura dan tekanan yang berasal dari utara jauh telah membuat manusia yang tinggal di Beidou merasa sangat tidak nyaman. Orang-orang yang baru saja keluar dari bayang-bayang pendudukan ras alien kini merasa hati mereka kembali tenggelam ke dasar. Biro Pengamatan Langit tidak mendapat kabar, dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi dilihat dari aura yang menyelimuti seluruh kota, itu jelas bukan hal yang baik. Di keluarga Qin di Beidou, di ruang belajar. Saudari, aku baru saja pergi ke Biro Pengamatan Langit untuk bertanya, dan aura ini berasal dari utara jauh. Kata Steve, wajahnya pucat dan bibirnya memutih. Wajah Stella yang lembut juga pucat, tangannya masih mencengkeram dadanya, alisnya berkerut saat dia bertanya, aura apa ini? Seharusnya berhubungan dengan ras alien, tetapi Biro Pengamatan Langit belum memberikan jawaban yang jelas. Suara Steve sedikit bergetar saat dia melanjutkan, tetapi dilihat dari ekspresi para anggota Biro Pengamatan Langit, malapetaka ini tidak akan lebih kecil daripada ketika ras alien menduduki berbagai wilayah sebelumnya. Bahkan mungkin jauh lebih besar. Mengingat ekspresi putus asa dari para anggota Biro Pengamatan Langit yang biasanya tenang, Steve merasa jantungnya berdebar kencang. Bahkan para anggota Biro Pengamatan Langit pun ketakutan seperti itu, betapa mengerikannya malapetaka ini. Terlihat jelas. Stella tidak berbicara, kepalanya sedikit tertunduk. Selama lebih dari setahun, karena kebangkitan penuh ras alien, mereka, manusia fana ini, telah jatuh dari surga ke neraka. Kembalinya Fang Yu memungkinkan mereka untuk merangkak keluar dari neraka lagi. Tetapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, aura kematian dan keputusasaan dari neraka itu kembali. Kakak, aku dengar, Steve ingin mengatakan sesuatu lagi. Tidak perlu terlalu tegang. Stella mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, jika bencana tidak dapat dihindari, maka mari kita terima kedatangannya dengan tenang. Kita tidak punya cara untuk melarikan diri. Kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Aku dengar Tuan Fang saat ini berada di utara jauh, dan dia seharusnya sedang berusaha menyelesaikan krisis ini. Steve menjilat bibirnya yang kering dan berkata. Mendengar ini, mata Stella berubah. Dia bersandar di kursinya, menatap lampu gantung di atas, matanya yang indah berbinar, tampak tenggelam dalam pikiran. Kemudian, dia membuka laci di sebelah kirinya dan mengeluarkan sebuah surat. Surat ini berisi beberapa kata yang ditinggalkan kakeknya, Berlin, sebelum kematiannya. Stella mengeluarkannya, membukanya, dan membacanya lagi, senyum tipis namun pahit muncul di wajahnya. Kakek, aku terlalu jauh dari Fang Yu, aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Stella berpikir dalam hati. Saudari, dengan kekuatan Tuan Fang, dia pasti bisa menyelesaikan krisis ini. Kata Steve. Stella melipat surat itu dan mengangguk, berkata, tentu saja aku percaya dia bisa melakukannya. Tapi aku lebih berharap dia selamat dan sehat. Di ujung utara, di tengah medan perang. Boom! Ketika cahaya abu-abu menyatu dengan energi magis, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Fang Yu merasakan tulang-tulangnya bergetar hebat saat tubuhnya langsung dihantam oleh energi magis, jatuh ke bawah. Boom! Tanah di bawah tidak lagi mampu menahan tingkat kekuatan ini dan terus runtuh. Wows! Fang Yu menggertakkan giginya, dengan paksa melepaskan energi sejatinya dalam situasi ini, masih berusaha menahan energi magis. Namun, energi magis telah membentuk momentum, dan Fang Yu merasa sulit untuk menemukan titik tumpu untuk menahannya lagi. Wows! Di udara, Fang Yu tertekan ke dasar energi magis, jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kekuatan energi magis ini, jika benar-benar menghantam tanah, seluruh wilayah utara yang jauh akan lenyap seketika. Dan intensitas kekuatannya cukup untuk menembus inti bumi, mencapai sisi lain dan menyebabkan kehancuran sejati.
Saat ini, Fang Yu tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Dia hanya tahu bahwa begitu energi magis itu mendarat, Beidou pasti akan menjadi yang pertama terkena dampaknya. Rumah besar itu, orang-orang di dalamnya, kebun sayur yang subur, padang rumput, dan mata air pemberi kehidupan di gunung belakang. Semua ini sama sekali tidak boleh dihancurkan. Krak krak krak. Fang Yu meraung, kekuatannya mencapai puncaknya, tulang-tulangnya retak dan berderak. Pada saat ini, cahaya ilahi menyambar permukaan tubuhnya, dan gambar ilusi di permukaan mulai meluas. Bang bang bang. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga melambangkan perjuangan Fang Yu melawan kekuatan energi magis ini. Pada saat ini, kecepatan serangan energi magis tiba-tiba menurun. Fang Yu sekali lagi menggunakan kekuatan dan energi sejatinya untuk dengan paksa menahan energi magis ini. Kehidupan seekor semut, bagaimana kau bisa menolaknya? Kehendak Akademi Suci di langit berbicara dingin. Wos! Detik berikutnya, rune lain muncul dari pupilnya yang besar, menyatu dengan tanda di depannya. Bas! Tanda itu bergetar, dan di dalam energi magis yang dilepaskan, kekuatan pemusnahan yang hitam dan berkilauan ditambahkan. Boom! Dorongan ini langsung menghantam Fang Yu, yang berada di bagian paling bawah medan energi magis. Fang Yu mengerang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan hingga puncaknya, auranya sangat kuat dan menakutkan. Tetapi pada saat ini, kekuatannya memang telah mencapai batasnya. Atau lebih tepatnya, telah mencapai batasnya dalam keadaan terkendali. Energi magis yang dilepaskan oleh kehendak Akademi Suci, setelah 3 atau 4 kali penggabungan dengan rune, telah mencapai tingkat yang hampir tidak dapat ditahan oleh seluruh alam semesta. Menghadapi tingkat kekuatan ini, Fang Yu benar-benar tak berdaya. Boom! Fang Yu dihancurkan oleh energi magis dan jatuh ke bawah. Dengan kecepatan ini, dia akan jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari 10 detik. Sialan, kehendak bumi dan hukum alam semesta, kenapa mereka belum muncul juga? Apakah mereka benar-benar hanya akan menyaksikan seluruh alam semesta dihancurkan? Li Huoyu sangat marah, nadanya penuh amarah. Jika mereka belum muncul di saat seperti ini, mungkin mereka tidak akan muncul. Nada suara ekstrim Cold Tear sangat dingin, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Bab 1572, Nasib Seekor Semut. Boom! Fang Yu masih terjatuh, tetapi tiba-tiba aura ilahi yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Sesosok naga emas muncul di sisi kanannya, dan pola seperti sisik naga muncul di pipi kirinya, matanya bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah bermandikan api. Di sisi kirinya, sesosok Phoenix ilahi muncul, dengan sayap raksasa muncul di punggungnya, mata kirinya bersinar merah, dan seluruh sisi kirinya diliputi api merah tua. Pada saat ini, Fang Yu dihiasi dengan naga dan Phoenix, dan kekuatannya meningkat pesat. Bang! Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangannya, membentuk segel tangan lain, menggertakkan giginya, dan mendorong ke atas dengan sekuat tenaga. Boom! Kecepatan energi sihir yang jatuh berkurang lagi. Fang Yu menemukan titik tumpu kekuatannya, terus meningkatkan kekuatannya, meraung saat dia mendorong ke atas. Krek! Ketika dia hanya sekitar 800 meter dari tanah, energi sihir yang dilepaskan oleh kehendak Akademi Suci sekali lagi bertabrakan dengan Fang Yu, berhenti di udara. Saat ini, tekanan dan aura yang dilepaskan oleh energi magis ini telah menghancurkan tanah di bawahnya menjadi jurang. Biksu dan guru Taoist Tianji telah mundur ke jarak yang sangat jauh. Adapun Wei, yang perlahan mendekati kehendak Akademi Suci, telah mendarat di tanah, terengah-engah. Dia melepaskan sejumlah besar energi sejati untuk melindungi dirinya dan memanggil artefak magis penyelamat hidupnya, kompas pelindung. Namun demikian, dia berjuang untuk bergerak maju. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh, atau nyawanya akan dalam bahaya. Wei mendongak ke arah sosok abu-abu ilusi di kejauhan, matanya dipenuhi kerinduan dan antisipasi, tetapi dengan cepat berubah menjadi kebencian. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, memasuki Akademi Suci 2 kali, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada di puncak kultivasi. Namun, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa mendekati kehendak Akademi Suci. Masih ada setidaknya 400 km antara mereka dan kehendak Akademi Suci. Namun, ia tidak bisa melangkah lebih jauh, atau ia akan hancur oleh tekanan. Kenyataan kejam ini tiba-tiba membuat Wei menyadari. Seseorang seperti dirinya, di hadapan kehendak Akademi Suci, mungkin lebih kecil dari seekor semut. Ini wajar. Akankah orang normal memperhatikan seekor semut kecil yang bahkan tidak bisa mendekat hingga 400 meter? Tentu tidak. Oleh karena itu, gagasan awal Wei hanyalah angan-angan. Ia berpikir bahwa dengan memasuki Akademi Suci 2 kali dan menunjukkan kesetiaan tanpa batas, ia dapat menarik perhatian kehendak Akademi Suci. Tetapi pada kenyataannya, kehendak Akademi Suci bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaannya.
Pada saat ini, Wei Zi teringat kata-kata Zutian kepadanya, dan tatapan meremehkan dan menghina itu. Ia sangat marah saat itu, ingin menggunakan Fang Yu untuk membalas dendam pada Zutian. Tapi apa yang terjadi kemudian? Zutian memang bukan tandingan Fang Yu, tetapi ia masih berhasil pergi. Ia dengan mudah meninggalkan alam bumi, mewujudkan impian seumur hidup dari banyak kultivator, dan juga impian Wei Zi. Itulah perbedaannya. Sebagai putra Raja Surgawi, Zutian memang bisa membenci segalanya. Ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh kelahirannya, titik awalnya sudah menjadi titik akhir yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh sebagian besar kultivator sepanjang hidup mereka. Semakin Wei Zi memikirkannya, semakin dingin hatinya, menatap kosong energi magis yang jauh dan kehendak Akademi Suci di langit. Dia tiba-tiba merasa kehilangan arah. Dia menyadari bahwa pengejarannya seumur hidup sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang benar-benar kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mencapai keabadian, dia mungkin hanya akan menjadi seekor anjing di alam abadi, bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Memikirkan hal ini, Wei Zi bergidik. Di masa mudanya, dia adalah seorang jenius dengan bakat yang tak tertandingi, dan kemudian masuk Akademi Suci 2 kali, menjadi ahli top sejati. Jalannya begitu mulus sehingga kebanggaannya secara alami tinggi. Tetapi hari ini, ketika dia benar-benar bertemu dengan makhluk-makhluk yang tak terjangkau ini, semua kebanggaannya hancur berkeping-keping. Fantasi awalnya tentang alam abadi adalah bahwa tidak ada hierarki, para abadi berada pada tingkatan yang sama, semua orang abadi, berkeliaran bebas di berbagai alam, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetapi kenyataan menatap matanya. Dia mungkin berlatih mati-matian dan naik ke alam abadi, hanya untuk tetap diperlakukan seperti semut oleh makhluk kuat lainnya, hanya melanjutkan latihannya yang berat di alam yang berbeda. Apa gunanya? Tiba-tiba, Wei Zi tidak lagi ingin menjadi abadi. Boom! Tepat ketika Wei Zi tenggelam dalam pikirannya, suara gemuruh lain terdengar dari tengah medan perang. Tekanan antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat. Puff! Wei Zi tidak tahan lagi, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Dia segera berbalik dan mundur dengan cepat. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki ilusi apapun. Dia hanya ingin bertahan hidup. Wei Zi melepaskan semua auranya dan mundur dengan sangat cepat. Dan arah Wei Zi melarikan diri tepat di tempat biksu itu berada. Saat ini, biksu itu menatap tajam ke arah Fang Yu, matanya dipenuhi niat jahat dan berbisa, tangannya mengepal. Dia tidak pernah menyangka energi magis yang dilepaskan oleh kehendak Akademi Suci akan begitu kuat, namun Fang Yu masih mampu menahannya. Kekuatan Fang Yu ini sudah melampaui tingkatan ini, mengapa dia masih di sini? Biksu itu menggertakkan giginya, meraung dalam hatinya, jika ini terus berlanjut, hukum-hukum di tingkatan ini akan benar-benar turun. Saat itu, aku pasti akan menjadi yang pertama binasa. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang familiar datang ke arahnya. Wei Zi. Biksu itu berhenti sejenak, lalu segera menyadari identitas aura tersebut. Dia melihat ke depan dan, benar saja, melihat Wei Zi dengan cepat mundur ke bawah. Wei Zi. Biksu itu menatap sosok Wei Zi, matanya yang sipit dan menyipit memancarkan cahaya tajam. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba terlintas di benaknya. Sebuah cara untuk membiarkannya lolos dari pembersihan hukum-hukum dimensi. Wei Zi terus mundur, tetapi tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Biksu. Wei Zi berhenti, ekspresinya sedikit berubah saat melihat sosok di hadapannya. Kau di sini. Sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya, biksu itu, masih tersenyum, tiba-tiba menyerang. Biksu itu mengangkat tangan kirinya, cahaya aneh menyambar dari telapak tangannya, langsung menusuk dahi Wei Zi. Wei Zi gemetar, matanya menjadi kosong, dan dia kehilangan kesadaran. Tepat pada waktunya, Wei Zi, aku benar memilihmu. Biksu itu tersenyum, memasukkan jari telunjuk kirinya ke mulutnya dan menggigitnya perlahan. Darah merah terang mengalir dari jarinya, yang kemudian dia tekan ke dahi Wei Zi. Wos! Sebuah tanda aneh muncul di dahi Wei Zi, menyerap darah dari jari biksu itu. Swos! Pada saat itu, seluruh aura Wei Zi tiba-tiba berubah, menjadi sangat mirip dengan aura biksu itu. Teknik menggunakan tubuh orang lain untuk memperkuat diri sendiri ini, aku yang mengajarkanmu. Sekarang, anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikan yang kutunjukkan padamu dulu. Biksu itu mencibir. Setelah beberapa saat, Wei Zi gemetar, dan matanya kembali sadar. Dia menatap biksu di hadapannya, lalu menatap dirinya sendiri, ekspresinya berubah drastis. Dia bertanya, biksu, apa yang kau lakukan padaku? Bab 1573, munculnya kristal sumber. Jangan terlalu gugup, aku hanya ingin membantumu meningkatkan kekuatanmu, kata biksu itu sambil tersenyum. Ia sangat bersemangat, percaya bahwa metodenya kemungkinan akan menghindari hukum alam ini. Karena hukum alam ini pasti mencari target dengan menangkap aura mereka. Saat ini, aura Wei Zi persis sama dengan aura biksu itu, tanpa perbedaan yang terlihat.
Dan aura biksu itu sendiri telah disembunyikan. Dengan cara ini, ketika hukum alam ini turun, Wezi akan menjadi kambing hitam yang sempurna. Wezi tentu saja tidak bodoh, ia sudah menyadari ada yang salah. Auraku, tubuhku, biksu itu telah meninggalkan jejak jiwa padaku. Wajah Wezi dipenuhi kengerian saat ia menatap tajam biksu di hadapannya, dengan marah menuntut, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Mungkin aku tidak perlu memberitahumu, dan aku juga tidak membutuhkan persetujuanmu, kata biksu itu dingin, senyumnya memudar. Jantung Wezi berdebar kencang. Mulai sekarang, jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau tetap bersamaku dan jangan berkeliaran, kata biksu itu dingin. Jika semuanya berjalan lancar, kau dan aku mungkin akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tahu kau telah lama mendambakan kenaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Percayalah, tidak akan lama lagi gerbang abadi akan terbuka. Ekspresi Wezi berubah. Dia tahu betul bahwa biksu itu tidak akan melakukan ini padanya tanpa alasan. Jika dia melakukannya, pasti ada tujuannya. Dan sekarang, biksu itu enggan mengatakannya. Pergilah dari sini, biarkan aku diam-diam menikmati harapan terakhir umat manusia. Kematian Fang Yu. Biksu itu melirik ke kejauhan, kilatan dingin di matanya, dan berkata. Setelah berbicara, dia terbang ke langit di belakangnya. Wezi tetap di tempatnya, mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat, tetapi akhirnya mengikutinya. Boom! Di tengah medan perang, Fang Yu, setengah naga dan setengah phoenix, sekali lagi ditekan oleh energi magis yang jatuh dari atas dan jatuh ke bawah. Kehendak Akademi Suci menambahkan tanda lain dan menyatu dengannya. Pada saat ini, kekuatan energi magis ini benar-benar mampu menghancurkan seluruh bumi. Oleh karena itu, Fang Yu tidak punya pilihan selain mundur. Jika dia mundur, dia mungkin menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi nyawa orang lain yang dia sayangi akan hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi atau terima. Wos! Swos! Raungan naga dan tangisan Phoenix bergema di seluruh langit dan bumi. Sosok Fang Yu tampak kecil di hadapan energi magis yang luar biasa. Tetapi kekuatan dan auranya setara dengan kehendak Akademi Suci di atas. Kembali. Fang Yu menggertakkan giginya, tangannya membentuk segel tangan pelindung, dan menyerang ke atas lagi. Boom! Energi magis yang diledakkan oleh kehendak Akademi Suci sekali lagi didorong kembali ke atas. Ini, kekuatan Fang Yu ini, benar-benar tak terbatas. Taois misteri surgawi, yang menyaksikan dari jauh, benar-benar terkejut, mulutnya ternganga. Sejak awal hingga sekarang, kehendak Akademi Suci telah meningkatkan energi sihirnya beberapa kali. Dengan setiap peningkatan, Fang Yu tampaknya tidak mampu menahannya, jatuh ke bawah. Tetapi dalam waktu singkat, Fang Yu dapat melepaskan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, sekali lagi menahan energi sihir yang mengerikan ini. Siklus ini berulang, tekanan yang berasal dari energi sihir itu mencapai titik yang tak tertahankan dalam radius hampir 500 km. Namun, Fang Yu, seperti kecoa yang tak terkalahkan, dengan gigi menahannya. Bagaimana dia melakukan ini? Situasi ini di luar pemahaman. Bahkan di alam asalnya, Taois misteri surgawi belum pernah menyaksikan keberadaan seperti itu. Kau akan mati. Kehendak Akademi Suci di langit tinggi tampak sangat marah, meraung. Kemudian, matanya yang besar benar-benar terbang keluar dari rongganya. Bang! Bola mata itu terbang langsung ke tanda di depannya, meledak dengan kekuatan di langit tinggi. Boom! Ruang di langit tinggi hancur berkeping-keping, memperlihatkan kehampaan yang gelap gulita. Pada saat ini, energi magis yang dilepaskan oleh tanda itu telah meningkat ke tingkat yang mengerikan dan tak terlukiskan. Di bawah, ekspresi Fang Yu berubah, tulang-tulang di lengannya mulai hancur. Kehendak Akademi Suci, dalam amarahnya, menghancurkan Fang Yu, yang awalnya mulai melakukan serangan balik. Kali ini, itu adalah kekalahan telak. Aku menolak untuk mempercayainya. Fang Yu menggertakkan giginya, melepaskan semua energi yang bisa dia kumpulkan. Boom! Tulang-tulang di lengannya hancur dan dengan cepat memperbaiki diri, kekuatannya terus berlanjut tanpa henti. Bagi orang biasa, bahkan dengan vitalitas terkuat dan kecepatan perbaikan tercepat, ini akan menjadi proses yang sangat menyakitkan. Tetapi Fang Yu tetap tanpa ekspresi, matanya dingin, tidak mengeluarkan rangan sedikit pun. Dia menggertakkan giginya, mendorong ke atas dengan sekuat tenaga. Namun, setelah mata kehendak Akademi Suci menyatu dengan tanda itu, energi magis yang dilepaskannya tidak lagi berada pada tingkat yang sama seperti sebelumnya. Bahkan sebelum energi magis ini mencapai tanah, aura dan tekanannya saja telah menghancurkan sebagian besar ruang dari atas ke bawah. Kali ini, Fang Yu benar-benar tidak tahan lagi. Taois misteri surgawi di kejauhan tampak ngeri dan segera mengangkat tangannya, memanggil batu sihir yang berkilauan dengan cahaya biru. Di sisi lain, biksu itu tersenyum dingin, membalikkan tangan kanannya untuk memperlihatkan sebuah lonceng emas kuno kecil. Lonceng kecil itu tiba-tiba membesar, menyelimuti biksu dan Wezi.
Fang Yu hanya berjarak 500 meter, 400 meter, 300 meter dari tanah. Dia melirik ke tanah, matanya mengeras. Pada titik ini, dia tidak punya banyak pilihan. Mereka tidak akan mencabut pembatasanku bahkan pada saat seperti ini. Apakah mereka benar-benar ingin aku mati? Pikir Fang Yu tanpa daya. Seolah sebagai jawaban, tepat. Saat Fang Yu selesai berbicara, aura yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari tanah di bawah. Aura ini tidak kuat, tetapi sangat aneh. Saat muncul, aura dan tekanan kehendak Akademi Suci yang meresap ke langit dan bumi, serta aura yang terpancar dari Fang Yu, tampak pucat jika dibandingkan. Wos! Fang Yu menoleh dan melihat ke bawah, melihat kristal bundar berdiameter lebih dari 100 meter muncul dari bumi. Kristal itu melepaskan kekuatan aneh, melesat ke arah Fang Yu. Krek! Sedetik kemudian, Fang Yu tiba-tiba merasakan keringanan di seluruh tubuhnya, energi magis yang luar biasa itu sepertinya telah lenyap. Dia mendongak dan menemukan lapisan semi-transparan di atas kepalanya. Lapisan inilah yang secara langsung menghalangi energi magis mengerikan yang jatuh dari atas. Di bawah lapisan itu, aura mengerikan dari kehendak Akademi Suci tidak lagi terasa, seolah-olah dia berada di dunia lain. Kristal asal bumi. Pada saat ini, Taois misteri surgawi dan biksu di kejauhan sama-sama pucat pasi. Kristal asal bumi akhirnya muncul. Di saat paling berbahaya bagi bumi, kristal itu akhirnya muncul. Di langit yang tinggi, kehendak Akademi Suci menundukkan kepalanya, menatap kristal sumber raksasa di bawahnya, mulutnya menganga dalam senyum mengerikan yang tak terkendali. Ia mengangkat telapak tangannya ke arah tanda di depannya. Wos! Tanda itu kembali memancarkan cahaya yang sangat terang. Boom! Energi magis yang dilepaskan oleh tanda itu meningkat beberapa kali lipat. Krek, krek, krek. Penghalang di atas kepala Fang Yu segera mulai retak secara luas, hampir runtuh. Ini juga tidak berhasil, penghalang ini akan hancur. Kata Fang Yu dengan serius, kembali tenang. Tetapi pada saat itu, kristal sumber bumi di bawahnya tiba-tiba terus naik. Wos! Sedetik kemudian, kristal itu mencapai Fang Yu, berubah menjadi seberkas cahaya. Bab 1574, pukulan yang menghancurkan mata. Wos! Peristiwa mendadak ini membuat Fang Yu benar-benar lengah. Dia merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan energi baru melonjak dari dalam. Energi ini menyelimuti tulang, meridian, dan darah Fang Yu dari luar ke dalam, sebuah fusi yang sempurna. Ini, kekuatan kristal sumber bumi. Fang Yu menatap tubuhnya, lalu mengepalkan tinjunya, merasa seolah-olah dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Krek! Boom! Pada saat ini, sekat atas hancur berkeping-keping. Energi magis yang dilepaskan oleh kehendak Akademi Suci menghantam sekali lagi. Mata Fang Yu menajam, dan dia mengangkat telapak tangannya. Bas! Dia mengangkat tangannya, tanpa melepaskan energi sejatinya, namun seolah-olah dia memanipulasi kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa menghalangi energi magis yang menghantam dari atas. Kekuatan ini tidak berasal dari dalam tubuhnya, tetapi dari luar. Dari dunia ini, ruang yang hancur, tanah yang runtuh, bahkan angin yang menderu. Ini adalah kekuatan kristal sumber bumi, yang berasal dari lokasi manapun di bumi. Boom! Setelah kristal sumber bumi menyatu ke dalam tubuh Fang Yu, kekuatan yang dilepaskannya meningkat secara signifikan, kini mampu menandingi kekuatan penghancur dunia yang dilepaskan oleh kehendak Akademi Suci. Boom! Di udara, kekuatan yang terkondensasi dari berbagai kekuatan penghancur tidak dapat lagi turun, dan dengan demikian terblokir di tempatnya. Pada saat ini, cahaya biru pucat mulai muncul di permukaan tubuh Fang Yu, menyebar di kulitnya seperti riak. Jadi begitulah, pantas saja dia tidak melepaskan batasan bahkan pada saat hidup dan mati. Nada suara Li Huoyu terdengar seperti mendesah, orang itu benar-benar bisa meramalkan segalanya. Fang Yu tidak ingin bertanya kepada Li Huoyu. Dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Sekarang, menghadapi kekuatan yang jatuh dari atas, dia tidak merasakan apapun. Aura dan tekanan yang dilepaskan oleh kehendak Akademi Suci tidak berpengaruh padanya. Meskipun penyatuan kristal sumber bumi ke dalam tubuhnya membuatnya merasa sedikit aneh, dia tidak terlalu memikirkannya saat ini. Selanjutnya, tibalah saatnya untuk memulai serangan balik. Kau sudah memukuliku cukup lama. Sekarang giliranmu untuk membalas. Fang Yu mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada kehendak Akademi Suci yang menjulang tinggi di langit, pedang salib emas di pupil matanya berputar cepat. Naik ke sana. Fang Yu meraung, kekuatannya mencapai puncaknya. Boom! Tubuhnya meledak dengan gelombang energi yang mengerikan, lalu ia dengan paksa memfokuskan kekuatan penghancur dunia, menyerbu ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Bang bang bang. Kekuatan itu meledak terus-menerus di langit, tetapi kekuatan ledakan itu diserap oleh pusaran besar yang muncul di kedua sisi, tanpa memengaruhi area sekitarnya. Ini adalah pusaran spasial yang diciptakan oleh Fang Yu menggunakan mata wawasannya, tujuannya adalah untuk mentransfer kekuatan. Wos!
Fang Yu, seperti roket, mendorong kekuatan penghancur dunia kembali ke kehendak Akademi Suci. Penghancuran. Kehendak Akademi Suci meraung marah, telapak tangannya mengarah ke Fang Yu yang sedang menyerbu. Boom! Namun, gerakannya agak terlalu lambat. Detik berikutnya, Fang Yu sudah berada di depannya. Kekuatan itu menghantam tanda di depan kehendak Akademi Suci, melepaskan energi yang sangat mengerikan. Boom! Ruang di sekitarnya hancur lagi. Bang! Di tengah ledakan, Fang Yu melesat ke arah kehendak Akademi Suci, tinju kanannya mengepal, dan menghantamkannya ke dagu kehendak Akademi Suci. Kehendak Akademi Suci mengangkat kepalanya, secara bersamaan mengayunkan kedua cakar depannya ke depan. Bang! Kali ini, Fang Yu kembali memimpin, tinjunya menghantam dagu kehendak Akademi Suci terlebih dahulu, menyebabkan ledakan keras. Tanda kompleks muncul di dagu kehendak Akademi Suci. Namun kali ini, efek pantulannya langsung dihancurkan oleh kekuatan Fang Yu yang lebih kuat. Dua pukulan beruntun mendarat di tempat yang sama, melepaskan ledakan yang mengerikan. Bang! Kehendak Akademi Suci meraung, kepalanya tersentak ke atas oleh dua pukulan beruntun. Krek! Pada saat ini, bola mata raksasa yang menyatu dengan tanda di belakangnya berbalik, mengarah ke punggung Fang Yu, dan bentuk pupilnya berubah. Wos! Sebuah cahaya merah menyambar, dan ruang di sekitar Fang Yu dengan cepat menyusut. Jurus ini tidak berguna melawanku, kata Fang Yu dingin, tubuhnya meledak dengan kekuatan. Boom! Dengan jentikan tangannya, dia menghancurkan ruang tersebut. Kemudian, Fang Yu berbalik untuk melihat bola mata raksasa itu. Jika kau punya nyali, maka lawan aku dalam teknik mata. Fang Yu membentuk segel tangan, pedang silang emas di pupilnya bersinar terang. Tampaknya berhasil diprovokasi oleh Fang Yu, bola mata raksasa di depannya meledak dengan cahaya yang mengerikan. Senyum dingin melengkung di sudut bibir Fang Yu, matanya tertuju langsung pada bola mata raksasa itu. Setelah 2 detik, cahaya 7 warna tiba-tiba muncul di pupil bola mata itu. Sebuah kekuatan dingin tak terlihat, membawa hukum yang tidak diketahui, menghantam Fang Yu. Fang Yu tetap tak bergerak, hanya menatap lurus ke bola mata di depannya. Boom! Pada saat itu, pedang salib emas di matanya tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi 2 roda berapi. Wos! Segel cahaya emas muncul di depan matanya, auranya melampaui segalanya. Bang! Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat yang menyerang dari langit lenyap. Pada saat yang sama, bola mata ungu kemerahan yang sangat besar di kejauhan tampak telah menerima pukulan yang sangat kuat, tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. His! Kehendak pengadilan suci memancarkan raungan yang sangat menusuk, cukup kuat untuk menghancurkan gendang telinga. Bola mata raksasa itu melepaskan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan langit. Bersamaan dengan itu, segel-segel di hadapan Fang Yu mengalir perlahan. Bang bang bang! Serangkaian suara teredam terdengar dari dalam bola mata raksasa itu. Melalui penglihatan mata wawasannya, Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa banyak hukum dan segel di dalam bola mata itu dihancurkan satu persatu. Hancur total, tanpa meninggalkan jejak. Desis. Kehendak Akademi Suci menjerit lebih mengerikan lagi. Meskipun hanya agregat kehendak, ia telah diberi kehidupan, menjadikannya makhluk hidup. Terutama karena bola mata ini mengandung terlalu banyak hukum yang terkait dengan tubuhnya. Penghancuran hukum-hukum ini sebenarnya mewakili runtuhnya tubuh fisik Akademi Suci. Ah! Kehendak Akademi Suci meraung, bola mata itu meledak dengan lapisan kekuatan, cahayanya hampir menyelimuti area seluas beberapa kilometer. Fang Yu menyipitkan matanya, pedang salib emas di pupilnya tidak melambat, tetapi malah berputar lebih cepat. Wos! Segel di depan matanya terus membesar. Bang bang bang! Ledakan di dalam bola mata di depannya semakin sering terjadi. Sejumlah besar hukum hancur, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Kehendak Akademi Suci tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuh fisiknya, kejang-kejang saat anggota tubuh bagian bawahnya secara bersamaan menyerang Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kirinya, memanggil pedang Dao Surgawi, dan tanpa menoleh pun, melepaskan tebasan. Wos! Karena hancurnya hukum, tubuh fisiknya tidak lagi menampilkan tanda kompleks itu, secara alami kehilangan kemampuan untuk mentransfer kekuatan. Krek-krek! Energi pedang menebas udara, langsung memutus 2 anggota tubuh bagian bawah kehendak Akademi Suci yang terentang. Kedua anggota tubuh yang terputus itu terbang jauh ke kejauhan. Bab 1575, menghancurkan kekuatan kehendak. Seperti yang diharapkan, semua kemampuanmu berasal dari mata ini. Fang Yu berkata dingin. Wos! Segel cahaya emas di depannya terus meluas. Mata kehendak Akademi Suci mulai membengkak, membesar dengan kecepatan yang terlihat hingga tingkat yang sangat berlebihan. His! Raungan kehendak Akademi Suci juga mencapai puncaknya. Bang! Pada titik kritis tertentu, ledakan keras terjadi. Bola mata raksasa di depannya meledak di udara. Kekuatan mengerikan menyapu keluar. Pada saat ini, pedang salib emas di mata Fang Yu tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam.
Pusaran transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, menyerap semua kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan bola mata dan mentransfernya ke alam luar. Bola mata raksasa itu telah lenyap tanpa jejak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Fang Yu menoleh untuk melihat kehendak Akademi Suci, seringai mengejek di wajahnya. Mata wawasan memang dibatasi dalam banyak hal, ketika Fang Yu secara aktif menggunakannya, dia tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kehendak Akademi Suci. Tetapi jika mata wawasan digunakan untuk pertahanan pasif, batasan-batasan itu tampaknya menghilang. Sama seperti sebelumnya, Fang Yu sengaja membiarkan kehendak Akademi Suci menggunakan mata raksasa itu untuk menyerangnya, sementara menggunakan mata wawasan sebagai tindakan defensif. Merasakan ancaman tersebut, mata wawasan melancarkan serangan balik, menghancurkan bola mata raksasa itu. Tanpa mata ini, kau tidak bisa begitu sombong lagi, kan? Fang Yu berbalik, melihat kehendak Akademi Suci di belakangnya. Pada saat ini, kehendak Akademi Suci hanya memiliki rongga mata kosong di wajahnya. Tetapi dilihat dari ekspresi geramnya, ia jelas-jelas marah dan kesakitan. Wos! Tanpa ragu, Fang Yu bergegas menuju kehendak Akademi Suci. Melawan lawan setingkat ini, tidak ada kesempatan atau waktu yang boleh disia-siakan. Wos! 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 Tubuh Fang Yu berubah menjadi kilatan emas, muncul di berbagai lokasi di udara, seperti banyak klon. Pada kenyataannya, dia terlalu cepat. Setiap kemunculannya disertai dengan ledakan keras dari kehendak Akademi Suci. Setelah kehilangan matanya, kehendak Akademi Suci tampaknya benar-benar menjadi buta. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, ukurannya yang besar membuatnya sangat canggung dan tegang. Di bawah serangan Fang Yu yang tanpa henti dan seperti badai, ia hanya sempat meraung. Bang bang bang. Ratusan serangan jarak dekat Fang Yu menghancurkan permukaan kehendak Akademi Suci dengan banyak retakan dan penyok. Setelah kehilangan mata itu, tanda di tubuh kehendak Akademi Suci menghilang. Jelas, mata itu adalah dasar dari kekebalan Akademi Suci. Sekarang, dengan mata itu dihancurkan oleh Fang Yu, kekuatan kehendak Akademi Suci berkurang lebih dari 80%, dan tubuh fisiknya tidak lagi dapat mentransfer kekuatan serangan Fang Yu. Bang! 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 Dalam keadaan ini, serangan Fang Yu menjadi lebih kejam dan cepat. Di langit yang tinggi, ledakan bergema satu demi satu, setiap serangan sangat dahsyat, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kehendak Akademi Suci meraung berulang kali, tetapi tidak mampu menahan serangan Fang Yu. Dengan demikian, kehendak Akademi Suci terus-menerus dihantam, dan semakin banyak retakan dan penyok muncul di permukaan tubuhnya. Biksu di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini, gemetar karena tak percaya, matanya yang sipit melebar karena terkejut. Di belakangnya, Wei Zi juga terdiam. Peristiwa beberapa menit terakhir telah membuat pikiran mereka kacau, benar-benar kosong. Kehendak Akademi Suci telah melepaskan kekuatan yang hampir meledak ke bumi, menghancurkan Fang Yu dan seluruh dunia. Kristal asal bumi telah muncul, hanya untuk menyatu ke dalam tubuh Fang Yu. Kemudian, Fang Yu melancarkan serangan balik. Pada saat ini, kehendak Akademi Suci sedang dihancurkan dan dipukuli secara brutal, tampaknya benar-benar tak berdaya. Setelah mata itu meledak, auranya melemah secara signifikan, dan tekanan yang dilepaskannya tidak lagi begitu menakutkan. Kehendak Akademi Suci akan kalah. Menyadari hal ini, biksu itu merasakan sensasi sesak napas. Jika kehendak Akademi Suci runtuh, bukan hanya dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke alam atas. Tetapi yang lebih penting, dia sendiri mungkin akan dibunuh oleh Fang Yu. Karena ketika dia menyerang Fang Yu sebelumnya, Fang Yu telah melihatnya. Begitu kehendak Akademi Suci runtuh, Fang Yu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Biksu itu mendongak ke arah kehendak Akademi Suci, yang terus-menerus dihantam tinggi di langit, matanya terbelalak lebar. Dia tidak percaya pada dewa, tetapi saat ini dia sedang berdoa. Berdoa agar kehendak Akademi Suci menang. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Di sisi lain, wajah Taois misteri surgawi dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Dia memandang Fang Yu, yang terus-menerus berkelebat di samping kehendak Akademi Suci, dan matanya yang layu dan tua sedikit bergetar. Ini adalah kristal sumber bumi. Kristal ini mengandung energi yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan fondasi umat manusia. Namun, kristal ini sebenarnya telah secara aktif menyatu ke dalam tubuh Fang Yu. Awalnya ini mustahil. Terlepas dari apakah kehendak bumi itu ada atau tidak, energi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh manusia. Atau bahkan makhluk hidup manapun. Namun, Fang Yu memang telah menyatu dengan kristal sumber bumi dan segera membalikkan pertempuran, menghancurkan kehendak Akademi Suci. Bagaimana dia melakukan ini? Taois misteri surgawi itu bernapas berat. Dia telah menerima tugas pemimpin sekte dan mempertaruhkan bahaya besar untuk turun ke alam tempat bumi berada, semua demi kristal sumber ini. Di permukaan, kristal sumber ini tampak hanya sebagai kristal sumber planet dari alam tingkat rendah, tetapi kenyataannya, nilainya jauh lebih besar dari yang terlihat.
Bahkan, nilainya jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Kristal sumber bumi sebenarnya adalah fondasi umat manusia. Alasan mengapa umat manusia pernah menikmati sejarah yang tak tertandingi dan gemilang adalah justru karena keberadaan kristal sumber ini. Fakta bahwa umat manusia telah bertahan dari serangan berbagai ras lain hingga hari ini tanpa musnah juga disebabkan oleh kristal sumber ini. Kristal sumber bumi sebenarnya harus disebut kristal manusia. Banyak makhluk yang sangat kuat seharusnya menyadari hal ini. Mereka yang ingin memusnahkan umat manusia bergabung, meninggalkan apa yang disebut kehendak Akademi Suci, yang turun ke bumi dengan sangat hati-hati, semata-mata untuk menghancurkan kristal sumber ini. Namun, faksi tempat Taois misteri surgawi berada memiliki ide yang berbeda. Mereka tidak menargetkan umat manusia, melainkan, dibandingkan dengan memusnahkan umat manusia, mereka berharap untuk mendapatkan kristal sumber bumi untuk mengungkap rahasia kebangkitan umat manusia menuju kejayaan. Tetapi Taois misteri surgawi tidak pernah menyangka bahwa kristal sumber manusia yang sangat penting ini akan secara aktif menyatu ke dalam tubuh Fang Yu. Namun, tubuh Fang Yu mampu menahan kekuatan kristal sumber tingkat ini. Situasi ini di luar pemahamannya. Dan karena kristal sumber telah menyatu ke dalam tubuh Fang Yu, dan kehendak Akademi Suci menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Rencana awal Taois misteri surgawi hancur total. Setelah kristal sumber menyatu ke dalam tubuh Fang Yu, bahkan kemauan ini pun tak mampu menandingi Fang Yu. Aku tak bisa lagi mendapatkan kristal sumber. Ekspresi Tianji Daeren sangat serius. Ia berpikir dalam hati, aku harus kembali ke alam atas, memberitahu pemimpin sekte tentang berita ini, dan kemudian membuat rencana selanjutnya. Tianji Daeren memandang Fang Yu dari kejauhan, dan ia tahu satu hal dengan jelas. Bersambung.